Selamat pagi. Pagi Mas. Ya. Perkenalkan saya Pradhalin yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Sebelumnya ini dengan Mas siapa ya? Mas Bagus. Mas Bagus. Mas Bagus berumur berapa? 20 tahun Mas. 20 tahun. Baik. Di sini bagaimana perasaan Mas Bagus sekarang? Untuk hari ini saya agak stres gitu Mas. Agak stres perihal apa ya? Karena semalam itu saya nggak bisa tidur. Oh, nggak bisa tidur. Karena apa? Karena saya itu melihat bayangan sama kayak mendengar suara gitu Mas. Jadi Mas Bagus itu semalam nggak bisa tidur karena sering melihat bayangan dan suara. Oh ya. Jadi gini, mau nggak kalau kita ngobrol tentang suara dan bayangan tersebut? Iya Mas, mau. Mau minta berapa menit? 10 menit Mas. 10 menit. Ya baik. Jadi aku tanya ya, untuk bayangan tersebut bagaimana ya? Bayangannya itu tinggi, besar, sama hitam. Bayangan tinggi, besar, dan hitam ya. Untuk suaranya, Kalau suara itu kayak menyuruh saya untuk melukai diri sendiri gitu loh Mas. Kayak menyuruh saya buat melukai tangan saya gitu. oh iya, iya. Itu tuh berlangsung berapa lama ya? Nggak tentu juga sih Mas. Kadang juga sebentar, kadang lama, kadang malah nggak sama sekali. Tapi itu terjadi setiap malam. Nggak sih Mas, nggak tentu. Tapi kebanyakan pada malam hari ya? Iya. Oh iya. Untuk itu Masnya itu kalau dengar suara sama bayangan itu Masnya gimana? Kalau saya yang pertama udah pasti takut ya Mas. Takut. Takut. Terus kalau saya mendengar suara sama melihat bayangan itu, saya cuma bisa nutup telinga ini sama memejamkan mata Mas. Oh iya ya, karena yang Masnya alami itu suara sama bayangan. Jadi Iya. Masnya otomatis tutup telinga sama Memejamkan mata. mata. Oh ya baik. Jadi gini Mas, mau gak saya ajarin cara untuk mengurangi bahkan menghilangkan bayangan dan suara tersebut? Mau Mas? Mau ya? Ya baik. Untuk caranya itu namanya menghardik Mas. Nah itu dengan cara seperti yang Masnya lakukan tadi, menutup telinga dan memejamkan mata, tapi dengan dengan kata-kata. Kata-katanya seperti ini: pergi, pergi, saya tidak mau mendengarkanmu. Itu untuk suara Mas ya. Pergi, pergi, saya tidak mau mendengarkanmu. Saya tidak mau mendengarkanmu, kamu suara palsu. Nah, jadi gini, misalnya kalau Masnya malam melihat suara, dengar suara. Jadi gini: pergi, pergi, aku tidak ingin mendengarkanmu. Aku tidak ingin mendengarkanmu, kamu suara palsu. Masnya paham? Paham Mas. Boleh dong dicoba. Tadi menutup telinga ya? Ya. Jadi gini, pergi, pergi, aku tidak mau mendengarkanmu, aku tidak mau mendengarkanmu, kamu suara palsu. Oh ya baik ya, itu diulang-ulang terus Mas ya sampai suaranya itu hilang. Bahkan kalau bayangan itu juga sama seperti ini: pergi, 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 aku tidak mau melihatmu, aku tidak mau melihatmu, kamu bayangan palsu. Coba dipatikin Mas. Pergi, pergi, aku tidak mau melihatmu, aku tidak mau melihatmu, kamu bayangan palsu. Oh ya bagus. Jadi itu bisa dilakukan saat Masnya kalau malam-malam tiba-tiba melihat dan mendengar bayangan tersebut. Nah itu ingat Mas ya, diulang-ulangi Mas sampai bayangan itu hilang dan suaranya itu hilang. Nah jadi untuk caranya yang pertama itu nanti ada 4 cara. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan mengajari Masnya. Nah tapi perasaan Masnya itu sekarang bagaimana setelah saya ajari cara yang pertama itu? Ya sekarang lebih tenang buat menghadapi kalau ada bayangan sama suara tadi Mas, soalnya kan sudah tahu caranya tadi. Ya, jadi saya minta tolong itu diperagain Mas ya, atau dilakukan pas mendengar dan melihat tersebut. Nah mau nggak saya ajarin cara yang kedua? Ya mau Mas. Tapi itu untuk pertemuan ke minggu depan. Jadi untuk minggu depan Masnya mau jam berapa? Jam berapa? Jam 10? Jam 10 mau? Ya mau. Oh ya jam 10 ya. Di mana? Di taman, di ruangan saya, atau di mana? Kalau biar lebih rileks itu di taman aja Mas. Oh baik, di taman ya. Untuk pertemuan minggu depan kita janjian jam 10 di taman ya. Baik.
Jadi itu pertemuan kita. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi Mas. Ya, masih ingat dengan saya enggak? Masih. Masih siapa? Mas Halim. Oh ya, baik. Sesuai janjian kita minggu lalu, kita adakan cara yang kedua untuk menghilangkan suara dan bayangan yang Mas alami ya setiap malam ya. Ya, jadi untuk bayangan dan suara tersebut dengan cara pertama yaitu dengan menghardik suara dan bayangan tersebut. Boleh dong dicoba lagi. Ini Mas, buat yang suara, pergi, aku tidak mau mendengarkanmu, aku tidak mau mendengarkanmu, kamu suara palsu. Oh ya, baik. Untuk bayangan, Kalau bayangan, pergi, aku tidak mau melihatmu, aku tidak mau melihatmu, kamu bayangan palsu. oh ya, baik. Dan jadi apakah Masnya juga melakukan itu kalau melihat bayangan tersebut? Iya Mas. Oh iya. Beberapa hari kemarin saya sudah melakukan itu. Oh ya, jadi untuk bayangan dan suara tersebut, cara itu kami ulangi sampai suara itu dan bayangan itu hilang. Iya. Oh iya, baik. Nah, itu untuk cara yang pertama. Saya lanjutkan untuk cara yang kedua, yaitu mengajak atau ngobrol dengan orang lain saat bayangan itu ada. Ya, jadi kalau yang kemarin itu kan kita menghardik suara tersebut dan Masnya juga sudah bisa dan memperagakan itu juga. Nah, jadi untuk yang kedua itu setiap Masnya melihat bayangan atau suara tersebut, Masnya bisa lari atau mengajak ngobrol teman maupun lari ke ruang perawat maksudnya. Ya, jadi cara itu kalau Masnya sering melihat atau mendengarkan bayangan tersebut, Masnya langsung mengajak ngobrol atau lari ke ruang perawat dan bilang, tolong bantu saya, ajak saya bicara gitu ya. Oh iya iya. Jadi kalau di ruang perawat itu lebih bagus, nanti perawat itu udah paham Masnya sedang halusinasi tentang bayangan dan suara tersebut ya. Jadi boleh dicoba ulang kalau Masnya mendengar itu gimana, mendengar dan melihat bayangan tersebut. Cara yang kedua itu saya lari ke ruang perawat, atau kalau enggak saya mencari teman buat ngobrol. Kalau lebih efektifnya lari ke ruangan perawat ya Mas. Iya. Itu soalnya di sana perawat sudah paham kalau saya sedang mengalami halusinasi mengenai bayangan dan suara. Nah, itu dengan cara tolong bantu saya melihat bayangan, tolong bantu saya melihat saya mendengarkan suara, ajak saya bicara. Nah, gitu. Atau lebih simpelnya gini, tolong ajak saya bicara, saya melihat bayangan dan suara gitu ya. Oh, ya. Gimana tadi untuk pengungkapan suaranya? Tolong ajak saya bicara, saya sedang mengalami halusinasi melihat bayangan dan juga suara. Oh ya, baik, itu ya Mas ya. Jadi untuk cara yang kedua itu Masnya bisa melakukan saat melihat maupun mendengar suara tersebut ya, baik. Tidak terasa Mas ya, kita sudah mengobrol 15 menit. Jadi untuk cara yang kedua, dan masih ada 2 cara lagi ya. Cara yang ketiga mau nggak saya ajarin? Ya mau Mas, tapi Masnya harus melakukan cara yang pertama dan kedua dulu ya. Jadi saya lanjutkan cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga itu namanya menyibukkan diri kalau Masnya melihat ataupun mendengarkan hal tersebut, seperti menyapu atau membersihkan tempat tidur, membersihkan ruang tamu ya. Saya bilang Masnya untuk pilih untuk ini pertemuan minggu depan Masnya mau yang mana, yang membersihkan ruang tamu ya itu kan ya, ruang tamu ya. Jadi saya tanya besok minggu depan itu jam berapa? Kalau jam 8 gimana Mas? Oh baik, jam 8 ya, nanti juga ya 10 menit juga ya. Oh iya, baik. Nah, mungkin itu untuk pertemuan kedua. Sekian Mas ya, selamat pagi. Ya pagi Mas. Selamat pagi Mas. Pagi Mas. Ya baik. Masnya masih ingat saya enggak? Ya Mas Halim. Oh iya, baik. Kalau
udah 2 kali pertemuan terus masnya lupa ya, harus ingat saya itu Mas Halil ya. Ya. Baik, untuk pertemuan ketiga ini sesuai janjian kemarin kita jam 8 di ruang tamu selama 10 menit. Ya. Baik. Nah, untuk saya tanya dong, untuk mengulas kemarin-kemarin Masnya sudah melakukan cara yang kedua belum? Udah Mas, ini udah saya terapkan juga kalau saya sedang mendengar dan melihat bayangan itu. Masnya kemarin lari ke ruang perawat atau mengajak teman? Saya lari ke ruang perawat Mas, itu saya langsung minta ke perawat, ya minta bantuan ke perawat itu. Oh ya, bagus lah. Jadi Masnya sudah melakukan atau menerapkan yang saya ajarkan. Baik. Jadi untuk pertemuan ketiga ini yaitu menyibukkan diri dengan kegiatan jika Mas melihat bayangan ataupun suara tersebut. Nah, yaitu dengan cara bisa dengan membersihkan bangku dengan kemunceng atau tembok gini Mas ya. Oh iya ya. Baik. Ya, jadi kalau Masnya tiba-tiba melihat atau tiba-tiba saat diam diri dengan bayangan tersebut, Masnya bisa menyibukkan diri seperti tadi menyapu, tapi ini kita membersihkan dengan kemunceng gitu ya Mas ya. Nah, dengan kemunceng, terus jika masih melihat atau mendengar bayangan tersebut, Masnya juga langsung cari kegiatan lain seperti menyapu atau gimana gitu sampai itu pun sampai suara dan bayangan itu menghilang. Dan juga bisa dengan cara yang pertama dan kedua dikolaborasi gitu Mas ya. Jadi untuk ketiga itu yaitu dengan apa? Menyibukkan diri dengan kegiatan. Oh ya, baik, dengan cara membersihkan dan kemudian ya. Jadi gimana? Oh ya, bersihin, pokoknya bersihin rumah gitu tuh. Agar apa? Agar suara dan bayangannya menghilang. Oh ya, baik. Terus untuk pertemuan ketiga itu seperti itu. Ya, Mas bisa terapin dan lakukan jika melihat bayangan dan suara tersebut. Nah, jadi untuk pertemuan ketiga itu seperti itu. Nah, itu cara yang terakhir semoga saya ajari. Iya Mas. Ya, karena Masnya juga bisa ya yang pertama, kedua, dan ketiga, yaitu cara keempat itu dengan cara meminum obat. Nah, minum obat. Jadi saya jelaskan untuk minggu berikutnya aja ya cara-caranya. Tapi ini janjian dulu besok di mana, di ruang perawat atau di ruang tamu atau di ruang saya, di ruangannya Mas Heri Mas. Oh iya, ruangan saya ya. Ya. Sama seperti kemarin ya, 10 menit atau 5 menit. 10 menit 10 aja. menit ya. Baik, jadi untuk waktunya jam berapa? Jam 8 juga. Jam 8 ya. Baik, jadi besok janjian kita jam 8 di ruang saya dengan latihan keempat yaitu minum obat ya. Oh iya. Baik, untuk pertemuan ketiga itu seperti itu. Saya harapkan Masnya bisa melakukan atau menerapkan ya tiga cara tersebut. Baik ya. Untuk itu saya cukupkan. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Masih ingat enggak? Ya, Mas Halim. Mas Halim ya. Baik, Mas Bagus, kali ini kita akan melakukan cara yang keempat untuk halusinasi Mas Bagus ya. Jadi sebelumnya aku tanya dulu, kan kita sudah melakukan 3 cara. Yang pertama tadi apa? Yang pertama menghadik itu Mas. Ya, menghadik. Yang kedua itu saya mencari pertolongan. Pokoknya saya itu mencari teman buat ngobrol gitu Mas. Yang ketiga itu saya menyibukkan diri dengan kegiatan. Oh ya, baik Mas ya. Jadi Mas Bagus itu setelah minggu kemarin perasaannya bagaimana? Ya, saya jadi lebih berani buat menghadapi halusinasi itu Mas. Terus sering muncul nggak? Ya masih lumayan, tapi nggak separah dulu ya. Tapi sekarang udah jarang muncul ya Mas. Iya. Ya,
jadi Mas Bagus sekarang juga lebih bisa memposisikan diri, terus tidurnya bagaimana? Udah. Dibanding yang kemarin ini sudah ada peningkatan mas. Saya jadi nggak terlalu sering nggak bisa tidur gitu. Nanti juga sering tidur lelap ya, maksudnya nggak ada gangguan gitu ya. Ya. Baik, jadi untuk yang keempat ini yaitu minum obat. Nah, minum obat itu ada tujuannya mas ya, jadi agar masnya rileks, agar tidak menimbulkan halusinasi lagi. Nah ini saya kasih obat, ya langsung saja ya, kasih obat. Yang pertama itu ada chlorpromazine mas ya. Chlorpromazine ini obat untuk agar masnya rileks. Terus minumnya itu 3 kali sehari ya, berapa jam sekali mas ya kalau 3 kali sehari. Nah ini obatnya berwarna putih, efeknya itu untuk akan menimbulkan pusing, mual, dan ngantuk. Nah yang kedua ada haloperidol ya. Ini berwarna biru untuk mengurangi halusinasi mas Bagus. Nah juga sama 3 kali sehari dan efeknya pun mual, ngantuk mas ya. Tapi jangan takut untuk efeknya mas, asalkan minum obat dilakukan dengan 5 cara yang benar, yaitu yang pertama ada benar obat, yang kedua benar dosis, yang ketiga benar cara, yang keempat benar waktu, dan yang kelima benar frekuensi ya. Jadi kalau mas Bagus itu minum dengan cara benar, mungkin untuk efek sampingnya sedikit mas ya. Nah, jadi ini obat saya kasihkan ke mas Bagus, dan nanti minum obat itu untuk berikutnya mas Bagus harus sering kontrol ke dokter ya, bagaimana perasaan mas Bagus, dan juga bisa ke saya, nanti kita cerita bagaimana mas Bagus gimana, sering menjual nasi tidak. Dan mas Bagus juga harus sering kontrol ke dokter, dan obat ini harus diminum bahkan untuk bulan ke depan, tahun ke depan harus diminum mas ya, jangan sampai ini tidak diminum ya. Jadi obat ini harus diminum setiap hari mas ya, Sesudah makan atau sebelum makan? nah, untuk minumnya ini nanti sesudah makan. Dua-duanya? Iya semuanya, itu bisa dicampurkan atau buatnya diminum langsung. Jadi nggak usah sendiri-sendiri, langsung dua-duanya. Nah, tadi untuk 5 caranya itu juga harus benar ya, jadi seperti benar obat, benar dosis, benar cara, benar waktu, dan benar frekuensi. Harapannya itu agar mas Bagus tidak mengalami halusinasi, masa lebih rileks itu mas ya. Nah, jadi mungkin itu untuk cara minum obat yang benar, harus sering kontrol, sering cerita ke saya juga nggak apa-apa, dan apa itu diminum setiap hari mas ya, agar masnya lebih rileks dan halusinasi berkurang. Mungkin untuk penyampaian pertemuan keempat minum obat itu mas ya, masnya juga harus paham tadi untuk apa obatnya ini, yang ini apa mas, Yang itu buat yang warna biru itu ya, itu buat mengurangi halusinasi. kalau yang warna putih Kalau yang warna putih untuk agar saya bisa merasa lebih rileks ya diminum 3 kali sehari mas ya, sesudah makan. diminum terus menerus. Terus Baik mas ya, jadi untuk pertemuan keempat itu, jadi ada pertemuan lagi, mau nggak saya ajarin melukis sambil menyanyi ya, mau mas ya. Ya nanti itu dikerjakan cara bareng-bareng sama yang lainnya, yaitu melukis dan menyanyi ya, masnya mau ya. ya. Untuk itu besok itu jam 8 mas ya, ini saya kabarin ke masnya untuk melukis dan menyanyi, mau mas ya? Ya. Harus mau ya. Jadi untuk pertemuan besok itu dan pertemuan keempat dengan cara mengurangi efek halusinasi juga mungkin itu. Empat tadi kan, yang pertama menghardik, yang kedua mengajak ngobrol
ngobrol, yang ketiga Cari kegiatan. ya, terus yang kelima tadi keempat minum obat. Nah, saya cukupkan, terima kasih Mas ya. Ya. Bagi